Pada video ini, kita akan belajar materi komposisi fungsi. Dan ini adalah video bagian pertama. Ada 3 submateri yang akan kita pelajari pada video bagian pertama ini. Di antaranya, yang pertama, operasi aljabar pada fungsi, meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Submateri yang kedua, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Dan submateri yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menentukan domain hasil operasi aljabar beberapa fungsi. Oke, sekarang langsung aja kita bahas materinya. Sekarang kita akan belajar materi operasi aljabar pada fungsi. Sebenarnya ini materi yang udah pernah teman-teman pelajari di kelas 8 SMP. Tapi anggap aja ini merefresh ingatan kalian, karena materi ini akan kita gunakan di submateri berikutnya. Oke, langsung aja kita bahas. Misalnya terdapat 2 fungsi, diantaranya fungsi f dan fungsi g. Maka berlaku sifat-sifat aljabar sebagai berikut. Yang pertama untuk penjumlahan. Jika teman-teman menemukan bentuk seperti ini, f tambah gx, itu artinya sama aja dengan fx ditambah gx. Kemudian untuk pengurangan, f min gx itu sama aja dengan fx dikurangi gx. Begitu juga untuk perkalian, f kali gx itu sama dengan fx kali gx. Lihat penulisannya. Dan begitu juga dengan pembagian, f dibagi gx itu sama aja dengan fx dibagi gx. Nah, untuk pembagian ada syaratnya ya. Ingat, untuk pembagian itu tidak boleh dibagi oleh 0, sementara di sini gx-nya kan sebagai pembagi. Maka gx tidak boleh bernilai 0 agar ini terdefinisi. Langsung aja kita bahas contoh soalnya. Misalnya diketahui 3 fungsi fx, gx, dan hx seperti ini. Ya, kita akan mencari yang pertama f tambah gx, kemudian f dikurangi gx, kemudian yang ketiga g kali hx, dan yang keempat g dibagi hx. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Untuk f tambah gx ini sama aja dengan fx ditambah gx. Teman-teman perhatikan fungsi fx. Fungsi fx itu kan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 4x min 5. Jadi fx-nya kita ganti dengan ini teman-teman. Jadi 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 4x min 5. Kemudian ditambah gx. Perhatikan fungsi gx. Gx itu yang ini. X kuadrat min 5x tambah 6. Kita tulis. X kuadrat min 5x tambah 6. Berikutnya, teman-teman tinggal menjumlahkan aja. Dan ingat, untuk menjumlahkan bentuk aljabar, teman-teman hanya bisa menjumlahkan yang pangkatnya sama, yang derajatnya sama. Di sini yang pangkat 3 nggak ada lagi kan, jadi yang pangkat 3 kita tulis ulang. Kemudian yang pangkat 2, x pangkat 2, di sini ada 2, yaitu min 2x kuadrat dan x kuadrat. Ini kita tambahkan, lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya itu negatif 2, di sini positif 1. Min 2 tambah 1 itu kan min 1. Jadi di sini min 1x kuadrat atau ditulis min x kuadrat. Kemudian variabel x, di sini ada 2, yaitu 4x dan min 5x. Langsung aja dijumlahkan. 4 ditambah negatif 5 atau 4 dikurangi 5 berapa? Negatif 1 kan. Jadi negatif 1x atau negatif x. Kemudian konstanta atau angkanya negatif 5 dan 6. Min 5 tambah 6 berapa? Positif 1, jadi plus 1. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya. Gampang kan? Ingat, teman-teman hanya bisa menjumlahkan suku-suku yang derajatnya sama atau yang pangkatnya sama gitu. Kemudian untuk pengurangan, nomor 2, f dikurangi gx itu sama dengan fx dikurangi gx. Caranya sama. Fx yang kita tulis ulang ya. Fx itu yang ini, 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 4x min 5. Kita tulis ulang. Kemudian dikurangi. Nah, sebagai catatan, untuk pengurangan, pastikan teman-teman kasih tanda kurung. Beda dengan penjumlahan, nggak dikasih kurung, nggak masalah. Ya, untuk pengurangan, pastikan teman-teman kasih tanda kurung ya. Dikurangi gx, gx-nya itu ini, x kuadrat min 5x tambah 6 dalam kurung. Oke, nah sekarang kita buka tanda kurungnya, bagian sini kita tulis ulang. Kemudian ini negatif kali positif. Negatif kali positif itu kan negatif, jadi negatif x kuadrat. Negatif kali negatif itu jadi positif, maka di sini jadi plus 5x. Negatif kali positif negatif, jadi di sini min 6. Jelas ya? Nah, sekarang kita jumlahkan yang derajatnya sama, yang pangkatnya sama kayak yang tadi. Di sini pangkat 3 nggak ada lagi, jadi kita tulis ulang 3x pangkat 3. Yang x kuadrat
Di sini mana? Min 2x kuadrat dan ini min x kuadrat. Negatif 2 dikurangi 1, negatif 3. Jadi negatif 3x kuadrat. Kemudian yang x saja, 4x dan 5x. 4x tambah 5x, 9x. Kemudian negatif 5 dikurangi 6, negatif 11. Dan ini adalah hasil pengurangannya. Bisa ya? Jadi bedanya untuk penjumlahan, teman-teman gak masalah nggak kasih tanda kurung. Tapi untuk pengurangan, pastikan kasih tanda kurung. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga, perkalian. Untuk perkalian, G kali HX itu sama dengan GX kali HX. GX-nya itu adalah X kuadrat min 5X tambah 6, kemudian kali HX-nya X dikurangi 2. Nah, cara mengalikannya, teman-teman kalikan satu persatu ya. X kuadrat kalikan dengan X. X ini kan X pangkat 1. Kalau dikalikan, pangkatnya itu dijumlah. Jadi X pangkat 2 kali X pangkat 1 berarti X pangkat 2 tambah 1 X pangkat 3. Ingat, pangkatnya dijumlah. Kemudian X kuadrat kali negatif 2. Jadi negatif 2X kuadrat. Kemudian yang ini min 5X kali X. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti kan X-nya jadi pangkat 2, ya enggak? Min 5X kali X, min 5X pangkat 2. Kemudian min 5x kali min 2. Negatif kali negatif itu positif. Jadi plus 10x. Kemudian ini 6 kali x, 6x. Kemudian 6 kali negatif 2, negatif 12. Berikutnya kita sederhanakan. Kita operasikan yang pangkatnya sama. Di sini pangkat 3 kan nggak ada lagi ya. Kita tulis lagi x pangkat 3. Yang pangkat 2 di sini ada 2 teman-teman. Min 2x kuadrat dikurangi 5x kuadrat. Min 2 dikurangi 5 berapa? Min 7, jadi min 7x kuadrat. Kemudian yang variabelnya x di sini 10x tambah 6x berapa? 16x. Kemudian dikurangi 12. Oke, sekarang kita bahas soal keempat, pembagian G dibagi HX. Ini sama aja artinya dengan GX dibagi HX. GX-nya itu x kuadrat min 5x tambah 6 dan HX-nya adalah x min 2. Nah, untuk pembagian, seandainya ini bisa difaktorkan, teman-teman faktorkan ya. X kuadrat min 5x tambah 6 ini kita faktorkan kan menjadi x min 2 kali x min 3. Nah, bagi yang masih bingung bagaimana cara memfaktorkan, itu udah pernah saya bahas videonya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini ya, bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Jadi kalau saya bahas ulang di sini kayaknya terlalu panjang. Nah, sekarang teman-teman perhatikan antara pembilang dan penyebut ada yang sama nggak? Ada kan? X min 2, di sini x min 2 kita coret aja. Jadi jawabannya adalah X min 3. Dengan catatan pembagi itu tidak boleh 0 ya. Jadi HX tidak boleh bernilai 0. Sementara di sini HX-nya kan X min 2. X min 2 tidak sama dengan 0, artinya X tidak sama dengan 0 tambah 2. 2 X-nya tidak sama dengan 2. Ini syaratnya. Nah, itulah cara mengerjakan operasi aljabar pada fungsi, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, sesederhana itu. Sekarang kita bahas submateri berikutnya, yaitu sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Ada 4 sifat. Yang pertama, untuk penjumlahan itu bersifat komutatif. Artinya, jika teman-teman menemukan F tambah GX, itu bisa dibalik jadi G tambah FX. Jadi untuk penjumlahan itu bersifat komutatif, artinya urutannya bisa teman-teman tukar gitu. Oke, kemudian yang kedua, sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, pada penjumlahan selain komutatif juga bersifat asosiatif. Misalnya ada 3 penjumlahan, F tambah G tambah HX, itu teman-teman boleh mengerjakan F tambah G dulu atau boleh juga G tambah H dulu, bebas karena ini asosiatif. Kemudian yang ketiga, selain pada penjumlahan, perkalian juga sama, itu bersifat komutatif ya. Sifat komutatif pada perkalian. F kali GX nilainya akan sama dengan G kali FX. Jadi urutannya mau dibalik juga hasilnya akan sama. Kemudian yang keempat, perkalian juga bersifat asosiatif. F kali G kali HX, teman-teman boleh mengerjakan F kali G dulu atau boleh juga G kali H dulu, hasilnya akan sama. Nah, inilah sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Nah, sekarang kita bahas materi terakhir pada video kali ini, yaitu domain fungsi hasil operasi aljabar beberapa fungsi. Yang pertama untuk domain hasil penjumlahan. Misalnya teman-teman akan mencari domain dari penjumlahan fungsi F dan fungsi G. Domain dari hasil penjumlahan F dengan G adalah irisan dari domain fungsi F dengan domain fungsi G. Jadi teman-teman harus bisa mencari domain fungsinya dulu ya. Contohnya, misalnya diketahui fungsi fx itu sama dengan 3x kuadrat,
Dan fungsi GX adalah akar X tambah 5. Tentukan daerah asal. Daerah asal itu sama aja dengan domain ya. Domain dari fungsi F tambah GX. Yang pertama teman-teman cari dulu domain dari fungsi Fx. Fungsi Fx itu 3x kuadrat. Di sini ada pengecualian nggak? Kalau x kuadrat itu boleh aja kan, x-nya berapapun gak masalah. Jadi domain fungsi f itu semua bilangan real. X di mana x anggota bilangan real. Kemudian untuk gx, gx sama dengan akar x tambah 5. Nah, untuk akar itu ada syaratnya teman-teman. Isi di dalam akar itu tidak boleh negatif, ya. Jadi di sini domainnya, isi di dalam akar tidak boleh negatif. Artinya isi di dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi x tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya lebih dari sama dengan 0 dikurangi 5. Negatif 5. Maka domain dari gx, domain g, itu adalah x di mana x lebih dari sama dengan negatif 5 dan x anggota bilangan real. Nah ini domain dari fungsi g. Ingat, jika fungsinya berupa akar, maka domainnya isi di dalam akar itu tidak boleh negatif atau harus lebih dari sama dengan 0. Nah sekarang kita cari irisannya teman-teman. Kita buat garis bilangan agar teman-teman bisa melihat ilustrasinya. Yang pertama, domain dari f di sini semua x di mana x anggota bilangan real, berarti semua bilangan yang ada pada garis bilangan ini itu adalah domain dari fungsi f. Nah sekarang domain fungsi g, x lebih dari sama dengan negatif 5. Negatif 5 itu yang mana? Ini. Berarti dari sini lebih dari itu berarti ke kanan kan? Dari negatif 5 ke kanan. Nah irisannya adalah daerah yang kena arsir oleh keduanya. Berarti kan daerah sini teman-teman. Ya enggak? Daerah sini nih. Maka irisannya domain dari f tambah g adalah x di mana x lebih dari sama dengan negatif 5 dan x anggota bilangan real. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan domain hasil pengurangan. Misalnya ada pengurangan fungsi f dikurangi g, maka domain hasil pengurangannya adalah irisan dari domain f dan domain g. Jadi caranya sama aja, kita ngambil irisannya. Contoh, misalnya diketahui fungsi fx-nya adalah 3 per x tambah 2 dan gx-nya sama dengan akar x dikurangi 3. Tentukan daerah asal itu domain dari f dikurangi gx. Caranya sama, kita cari dulu domain fungsi f-nya. Fx itu kan 3 per x tambah 2. Nah, kalau tadi bentuk akar itu syaratnya di dalam akar tidak boleh negatif. Nah, kalau teman-teman menemukan pembagian atau bentuk rasional seperti ini, syaratnya pembagi atau yang ada di bawah atau penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Kenapa? Karena kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi, ya. Jadi di sini syaratnya penyebut atau x tambah 2 itu tidak bernilai 0. Maka x tidak bernilai 0 dikurangi 2, tidak bernilai negatif 2 atau x tidak sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah domain fungsi f. Jadi domain fungsi f adalah x di mana x tidak sama dengan negatif 2 dan x anggota bilangan real. Nah, sekarang untuk fungsi gx, gx itu sama dengan akar x min 3. Ini bentuk akar, ingat syaratnya di dalam akar tidak boleh bernilai negatif. Jadi x min 3 harus lebih dari sama dengan 0, maka x lebih dari sama dengan 0 tambah 3. X lebih dari sama dengan 3, maka domain g adalah x di mana x lebih dari sama dengan 3, x anggota bilangan real. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya untuk menentukan irisannya. Yang pertama, x tidak sama dengan negatif 2. Negatif 2 tuh di sini tidak sama dengan negatif 2. Jadi ini kita lingkari. Nah, jadi ini nggak masuk ke jawaban teman-teman. Kemudian x lebih dari sama dengan 3. Dari 3 ke kanan. Nah, kebetulan negatif 2 yang nggak boleh ini udah berada di luar jawaban. Berarti jawabannya ya udah yang ini nih teman-teman. Ya. Jadi jawabannya domain dari f dikurangi g adalah x, di mana x lebih dari sama dengan 3 dan x anggota bilangan real. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan domain hasil perkalian. Misalnya ada perkalian fungsi f dan fungsi g, maka domainnya itu caranya sama, yaitu irisan dari kedua fungsi tersebut, irisan dari domain kedua fungsi tersebut. Contoh, jika diketahui fx-nya adalah 3x kuadrat dan gx-nya adalah 1 per x min 4, tentukan daerah asal dari f kali gx. Ya, caranya sama, kita cari domain dari f dan domain dari g, kemudian kita iriskan. Domain dari f ini bentuk kuadrat, itu nggak ada syarat apapun, jadi x-nya adalah semua anggota bilangan real.
Sementara untuk Gx 1 per X min 4, karena ini bentuk rasional, ingat pembagi tidak boleh bernilai 0. Jadi X min 4 tidak bernilai 0, maka X tidak bernilai 0 tambah 4, tidak bernilai 4. Maka domain G adalah X tidak sama dengan negatif 4. Kita buat garis bilangan. Domain F itu semua bilangan real, jadi semuanya kita arsir. Kemudian domain G itu tidak bernilai 4. Jadi di sini nggak boleh bernilai 4. Ya, nah jadi bagian ini nggak masuk teman-teman. Maka jawabannya adalah domain F kali Gx itu semua bilangan real kecuali 4. Jadi X tidak sama dengan 4, X anggota bilangan real. Seperti ini. Oke, kita bahas submateri terakhir, yaitu domain hasil pembagian. Misalnya ada pembagian F dibagi G, maka domain dari F per G adalah domain F diiriskan dengan domain G. Nah, diiriskan lagi dengan syarat teman-teman. Karena di sini pembagian, ingat pembagi itu tidak boleh bernilai 0. Ini syarat. Pembagi tidak boleh bernilai 0 karena di sini pembaginya adalah G. Oke, jadi Gx tidak bernilai 0. Oke, contohnya. Jika diketahui fx sama dengan 3x kuadrat dan gx sama dengan x min 3, tentukan daerah asal dari f per gx. Ya, domain f-nya itu semua anggota bilangan real. Kemudian gx-nya, gx itu x min 3 ya. Di sini gak ada syarat apapun karena ini bentuknya bukan pecahan ya, dan juga bukan bentuk akar. Jadi domain dari G itu semua bilangan real juga. Kemudian baru kita gunakan syarat. Karena kita akan mencari pembagian F dibagi G, berarti G-nya kan sebagai pembagi. Pembagi itu tidak boleh bernilai 0. Jadi Gx tidak bernilai 0, ini syaratnya. Gx-nya apa? Gx itu X min 3. X min 3 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 3. Kita buat garis bilangan, kita iriskan ketiga kondisi ini ya, ketiga domain ini. Kita iriskan. Yang pertama, DF, domain F itu semua anggota bilangan real. Berarti kita arsir semua. Kemudian DG juga sama, semua anggota bilangan real, jadi kita arsir juga semuanya. Kemudian syaratnya apa? X tidak sama dengan 3. Jadi pada bagian sini ini nggak boleh sebagai jawaban, tidak memenuhi. Ya, ini tidak memenuhi. Maka jawabannya adalah semua bilangan real kecuali 3. Domain F per G sama dengan X, di mana X adalah X tidak sama dengan 3 dan X anggota bilangan real. Jadi pengecualiannya adalah X sama dengan 3. Selain itu bisa. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belajar matematika. Saya Denny Handayani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.